Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita membaca satu bagian yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami, sehingga kami bisa ada sampai pada titik ini. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu ayat dari firman Allah yang akan menjadi dasar untuk saya menguraikan beberapa ayat lain di dalam Alkitab. Matius pasal 5 ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah satu ayat yang begitu tegas, ya, begitu tegas menyatakan kepada semua orang-orang percaya kepada Yesus untuk menjaga mata. Mata, orang bilang itu adalah jendela dunia. Dari mata kita bisa melihat apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan dengan mata itu kita dapat mengagumi betapa besar karya Tuhan di alam semesta. Tetapi ternyata mata juga berdasarkan sejarah manusia dan berdasarkan catatan Alkitab, itu sangat berbahaya. Kalau mata ini tidak dipelihara, mata ini tidak dijaga, maka mata ini akan membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya maka pesan utama dari ayat yang kita baca tadi ini adalah jaga mata. Pengalimatannya memang pengalimatan yang hiperbol, ya, yang juga dalam satu gaya bahasa yang begitu tegas sehingga sepertinya manusia itu bisa mencungkil matanya kemudian dibuang yang membuat dosa, tetapi yang selebihnya itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sesuatu yang kalau kita berpikirkan secara logika dan juga secara alkitabiah, ya ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi yang menjadi inti pesan dari Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang yang mendengarkan ketika dia mengajar di atas bukit itu adalah jaga mata dengan benar. Ya, jadi judul renungan kita pada hari ini adalah menjaga mata dengan benar. Anak Tuhan, orang percaya, menjaga mata dengan benar. Nah, ada alasan, ya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan jaga mata, ya. Lebih baik dicungkil yang satu daripada seluruhnya masuk neraka. Lebih baik masuk surga dengan tubuh yang cacat daripada masuk neraka dengan utuh. Nah, jadi itu pengalimatan Yesus, tetap intinya adalah jaga mata dengan sesungguh-sungguhnya. Maka alasannya Alkitab mengatakan bahwa mata itu adalah pintu gerbang godaan. Ya, sebelum saya jelaskan, kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Perempuan itu melihat. Di atasnya ada dialog antara ular dengan perempuan itu. Lalu sekarang, bagaimana perempuan itu bersikap dengan diskusi atau tawaran
yang diberikan oleh si ular itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, jadi melihat, lalu mengerti, lalu masuk ke dalam hati. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cala. Nah, jadi kita melihat di sini saudara bahwa awal mulanya ciptaan Tuhan itu indah. Tetapi ketika iblis menggoda, maka anggota tubuh yang dipakai oleh Hawa untuk merespon godaan iblis itu adalah mata. Dan kemudian di sini tanpa sadar Hawa telah terpedaya oleh pandangan matanya, sehingga dengan tidak berpikir lebih jauh maka dia mengambil buah yang ditawarkan oleh iblis itu, yang dengan itu maka ia jatuh ke dalam dosa. Jadi mata ini saudara merupakan pintu gerbang masuknya godaan ke dalam pikiran, godaan masuk ke dalam hati. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus menegaskan, jaga mata. Kalau matamu yang satu membuat engkau berdosa, tungkil daripada masuk neraka seutuhnya, lebih baik cungkil supaya yang tidak berdosa itu masuk surga. Nah, jadi saudara, ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu secara filosofi, tetapi secara teologi saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu hari ini bahwa mata itu sangat menentukan kehidupan saudara di hadapan Tuhan, bahkan sangat menentukan kehidupan saudara di kekekalan. Kalau saudara terus-menerus membuka mata untuk melihat godaan-godaan, dan akhirnya godaan-godaan itu mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi hati saudara, maka saudara tinggal selangkah akan masuk di dalam perangkap iblis untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan turutilah pandangan matamu. Jadi di sini tidak ada paksaan dari seorang kepada yang lain, bahkan dari orang tua kepada anak dalam penggunaan mata. Tetapi ada satu rambu-rambu, ada satu peringatan yang teramat tegas dan jelas di sini, bahwa setiap orang yang mempergunakan mata untuk hal-hal yang buruk, mengikuti keinginan mata, maka orang itu akan menghadap pengadilan. Jadi setiap apa yang saudara pandang kemudian saudara berespon kepada objek pandangan saudara itu akan juga mempengaruhi penilaian Tuhan kepada saudara pada saat pengadilan berlangsung nanti. Itu sebabnya maka jaga mata, karena mata itu pintu gerbang masuknya godaan ke dalam kehidupan kita. Yang kedua, mata mengakibatkan dosa perzinahan. Ini seringkali kita menghakimi pelacur-pelacur, menghakimi laki-laki yang tidak menjaga kekudusan rumah tangga. Lalu kita melontarkan kata-kata zina. Ya. Tetapi sebenarnya dosa zina itu tidak hanya pada saat melakukan, tetapi pada saat apa yang kita lihat dengan mata dan itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi hati kita, maka itu sudah memenuhi kriteria
perzinahan. Matius pasal 5, 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini jelas, ya. Hukum Tuhan, jangan berzina, itu menjaga kekudusan, baik secara pribadi maupun secara rumah tangga. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi, kalau kita hanya memandang, itu tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kemudian apa yang kita pandang itu menggoda pikiran, menggoda hati kita yang menimbulkan keinginan terhadap apa yang kita lihat itu dalam hal ini perempuan, maka itu sudah berzina di dalam hati. Ini hati-hati, saudara. Ada satu pengalaman nyata di dalam Alkitab itu bahwa berzina itu bukan sesuatu yang orang bilang ujuk-ujuk, yang sekonyong-konyong terjadi. Tetapi perzinahan itu adalah sebuah proses. Nah, mulai dari melihat kemudian menginginkan kemudian mengupayakan, dan kemudian melakukan. Nah, karena itu contoh Daud, ketika rakyatnya sedang pergi berperang, semua panglima-panglima perangnya ada di medan pertempuran. Dia jalan-jalan di soto istananya, lalu kemudian matanya memandang seorang perempuan yang sedang mandi. Itu kisah tentang Daud dan Betseba. Dan apa yang terjadi sesudah Daud melihat perempuan yang mandi telanjang itu, muncul keinginan di dalam hatinya. Keinginan itu kemudian dia mengambil satu tindakan. Lalu terjadilah perzinahan antara Daud dan Betseba. Bukan hanya berdasarkan perbuatan, tetapi juga ketika dia melihat dan menginginkan perempuan itu sudah terjebak di dalam dosa perzinahan. Karena itulah maka saudara dan saya harus terus-menerus menjaga mata ini, jangan sampai pandangan mata itu menyusup lebih jauh ke dalam pikiran dan hati, karena itu yang akan membuat saudara berdosa dengan dosa. Ini di YouTube itu ada satu pernyataan dari seorang ustadz yang populer di Indonesia. Dia berkata bahwa tidak dilihat barang bagus, tetapi dilihat berbuat dosa. Haram. Itu mengenai kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita melihat sekarang ini perempuan itu mengumbar hal-hal yang sebenarnya tidak boleh, melanggar etika, melanggar moral, dan itu melanggar kesucian kehidupan, tetapi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa sekarang ini, dan tidak ada seorang pun yang kemudian tidak bisa melihat. Nah, tetapi dosa itu bukan terletak pada saat dia melihat, namun dosa itu terjadi ketika hatinya muncul keinginan. Nah, karena itu maka jaga mata, jangan sampai saudara membuat dosa atau melakukan dosa dengan munculnya keinginan-keinginan di dalam hati terhadap apa yang saudara pandang. Dalam hal ini adalah konteks perzinahan. Ya, ada satu ungkapan yang sudah umum juga kita peribahasa, ya, yang sudah kita kenal, bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung membuat sarang di atas rambut kita. Nah, jadi pandangan mata itu tidak bisa dibatasi. Semua terpampang di mata kita. Tetapi ketika pandangan itu mau menyusup ke dalam hati dan pikiran kita, disitulah dibutuhkan tindakan untuk menolak, seperti mengusir burung yang mau membuat sarang di atas kepala. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu, ya. Mengapa mata itu harus dijaga? Karena mata dapat menyeret saudara
ke dalam dosa perzinahan. Nah, yang ketiga, mengapa mata ini harus dijaga? Oleh karena mata itu sangat memudahkan atau sangat cepat bagi seseorang untuk menilai orang lain, kemudian menghakimi. Nah, memudahkan menghakimi orang lain itu adalah satu bahaya yang diakibatkan mata. Matius 7:4-5, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Bayangkan, perbandingan antara selumbar dengan balok. Ini juga satu gaya bahasa yang memang perlu kita pahami benar-benar. Tetapi artinya, maksudnya sini adalah kita dapat melihat dosa yang terkecil di dalam kehidupan seseorang, tetapi kita tidak melihat dosa yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Inilah yang Yesus katakan orang munafik. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ya, jadi betapa penting di sini untuk kita menjaga mata, karena mata ini sangat berpotensi untuk menyeret saudara ke dalam kemunafikan. Melihat orang dengan dosa yang begitu kecil tetapi nyata, namun dosa yang begitu besar di dalam hidup saudara itu tidak terlihat sama sekali. Maka itu sebabnya Yesus berkali-kali, khususnya di dalam khotbah di bukit itu, memperingatkan agar mata ini dipergunakan secara benar, karena mata ini akan membawa saudara ke dalam satu dosa kesombongan, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih benar, lalu orang lain itu dosa ini, dosa itu, dan lain sebagainya. Itu adalah penghakiman yang tidak benar, penghakiman yang tidak adil. Nah, yang keempat, saudara, mengapa mata ini harus dijaga? Mata dapat menyesatkan saudara terhadap satu keputusan. Ya. Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ini sebenarnya senada dengan Matius 5 tadi kita baca, tetapi di sini Yesus menegaskan alasannya, yaitu mata bisa menyesatkan. Menyesatkan dalam arti apa? Ini ada satu contoh di dalam Alkitab tentang Samuel yang diutus Tuhan ke rumah Isai untuk melantik salah satu dari anak-anak Isai yang layak untuk menjadi raja. Maka anak-anak Isai itu datang satu demi satu, mulai dari yang sudah gagah, perkasa, terampil berperang karena sudah menjadi pembantu Saul, ya. Satu demi satu muncul, lalu ketika muncul yang paling gagah itu, Samuel berkata, inilah dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dari semua anak-anak Isai yang ditampilkan oleh Isai di depan Samuel itu, tidak satu pun inilah orang yang pantas, inilah orang yang cocok untuk menjadi pemimpin Israel. Tetapi Tuhan berkata bukan. Nah, lalu Samuel berkata kepada Isai, hanya ini ke anakmu? Lalu dia berkata, masih ada satu. Tetapi dia paling bungsu, dia sedang menggembalakan di padang rumput. Nah, jadi kita melihat di situ, saudara, bahwa dalam pandangan Isai, Daud ini bukan apa-apa. Dalam pandangan Samuel, walaupun dia tidak melihat Daud, tetapi dia berkata, kakak-kakak dari Samuel itu sudah
cukup memenuhi kriteria untuk menjadi raja. Pemandangan dari Samuel, pemandangan dari Isai, ya, mata mereka berdua itu ternyata telah menyesatkan mereka untuk memilih, menentukan apa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, lalu apa ketika Tuhan berkata kepada Samuel, ya, ini ayat 7 dari 1 Samuel 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak penampilan, kemudian kegagahan kakak-kakaknya Daud itu memenuhi kriteria pandangan mata Samuel dan pandangan mata Isai, bapak mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan karena perawakannya, tetapi karena hatinya. Ya? Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Itu sebabnya ketika Daud muncul, yang masih sangat muda, masih sangat belia, belum punya pengalaman di dalam medan pertempuran, lalu dia juga kecil, ya, badan kecil, itu ternyata dia adalah orang pilihan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan mata itu menyesatkan. Karena mata Samuel, mata Isai telah salah di dalam menafsirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka telah memilih orang yang sebenarnya tidak dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan turun tangan langsung dan menunjukkan kepada Samuel, inilah dia orang yang kukehendaki untuk duduk sebagai raja atas bangsa Israel. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, penting untuk kita menjaga mata agar kita mampu melihat seperti Tuhan melihat. Karena kalau kita terus berjalan dengan pandangan murni dari mata kita, itu kita bisa salah. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, itu ternyata di mata Tuhan tidak selamanya baik dan benar. Nah, itu sebabnya maka perlu untuk kita minta Roh Kudus senantiasa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mata kita, agar kita dapat melihat sesuatu sebagaimana Tuhan melihat. Dan dengan demikian, mata ini membuat kita hidup berkenan kepada, ya, jaga mata. Pergunakan mata dengan benar, karena orang yang mempergunakan mata dengan benar itu akan terhindar dari godaan, akan terhindar dari perzinahan, akan terhindar dari kesombongan, dan juga akan terhindar dari penilaian yang salah terhadap objek dari pandangan. Nah, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sehingga renungan firman Tuhan pada hari ini intinya adalah pergunakan mata saudara dengan benar. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat mempergunakan mata ini secara benar. Tolong kami Tuhan, karena kami dikuasai dengan daging, dikuasai dengan hawa nafsu. Mata kami mudah tertarik kepada hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Karena itu kuatkan hati kami, kuatkan pikiran kami, supaya kami hanya mengikuti pandangan mata yang berkenan kepadamu. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.